welcome back to Our our podcast. podcast. Balik lagi bareng kita di podcast Ngobrol Pintar Tapi Santai. Tempat di mana materi kuliah yang kelihatannya berat bisa kita kupas pelan-pelan sampai jadi ringan dan gampang dipahami. Sebelumnya, perkenalkan aku Neng Nazwa Febina Putri. Aku Salman Nurhasana. Dan aku Resa Isdiana Putri. Di sini kita bakal ngobrol santai nih, tapi tetap berbobot ya guys. Jadi cocok banget buat kamu yang mau belajar akuntansi manajemen, tapi pengen suasananya tuh lebih chill gitu loh guys. Betul banget Resa. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas materi dari buku konsep dasar akuntansi manajemen karya Syep Rizka Manurung dan kawan-kawannya. Tapi kita akan fokus benar-benar di konsep dasarnya supaya kita paham fondasinya dulu sebelum masuk ke materi yang lebih teknis seperti perhitungan, biaya dan analisis yang lebih kompleks. Setuju banget nih Sal, karena kalau konsepnya udah kuat, nanti waktu masuk ke topik apapun juga jadi lebih gampang dipahami. Oke guys, tanpa lama-lama lagi nih ya, kita langsung aja masuk ke pembahasannya ya. Oke guys, aku mau nanya nih guys, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan akuntansi manajemen itu? Jadi gini Sal, kalau kita lihat dari konsep dasarnya dulu nih, akuntansi manajemen ini kan suatu proses yang sistematis nih untuk mengidentifikasi, mengukur, mengumpulkan, menganalisis, dan juga menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Informasi yang dimaksud ini bukan hanya informasi keuangan seperti biaya dan laba aja nih, tetapi juga bisa berupa data non-keuangan seperti jumlah produksi, tingkat efisiensi, waktu kerja karyawan, bahkan produktivitas tiap divisi gitu Sal. Betul banget ya Wak. Jadi cakupannya tuh cukup luas ya. Intinya tuh kayak gini ya. Akuntansi manajemen itu hadir sebagai alat bantu bagi manajemen agar setiap keputusan yang diambilnya tuh memiliki dasar yang jelas dan rasional. Bukan hanya berdasarkan intuisi semata doang gitu. Setuju. Oh, berarti ini tuh memang fokusnya ke kebutuhan internal ya? Benar banget nih. Jadi informasi yang dihasilkan ini tuh memang ditunjukkan untuk pihak internal perusahaan, terutama manajer di berbagai tingkatannya. Jadi bentuk laporannya bisa sangat fleksibel, tergantung kebutuhan perusahaan tersebut. Berarti nggak harus mengikuti standar baku seperti laporan keuangan? Benar. Karena tujuannya itu kan ya bukan buat dipublikasikan ke pihak luar ya. Makanya format sama penyajiannya tuh bisa disesuaikan supaya lebih praktis dan mudah dipahami sama manajemennya. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas tujuan utamanya akuntansi manajemen. Nah, iya sebenarnya tuh kayak apa sih tujuan paling mendasar dari akuntansi manajemen tuh? Oke Resa, tujuan utama akuntansi manajemen itu secara umum adalah membantu manajemen dalam 3 hal penting, yaitu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dalam fungsi perencanaannya itu, informasi akuntansi manajemen ini digunakan untuk menyusun anggaran res, menentukan target penjualan, memperkirakan biaya produksi, hingga merencanakan laba yang ingin dicapai. Tanpa data yang akurat, perencanaan bisa menjadi tidak realistis, Resa. Nah, kemudian Res, dalam fungsi pengendalian, informasi ini digunakan untuk membandingkan antara rencana dan realisasi. Misalnya nih, apakah biaya produksi itu sudah sesuai dengan anggarannya? Apakah penjualannya mencapai target? Jika terjadi selisih, manajemen bisa segera mengevaluasi dan mengambil tindakan korektif. Dan yang terakhir, dalam pengambilan keputusan, akuntansi manajemen ini membantu manajer memilih alternatif terbaik di antara berbagai pilihan, seperti menentukan harga jual, menerima atau menolak pesanan khusus, atau bahkan juga memutuskan untuk membuka cabang baru. Oh, berarti kayak benar-benar jadi dasar manajemen dalam bertindak ya? Bukan cuma pelengkap, tapi emang inti dari proses manajerial itu sendiri kan? Betul banget. Oh. Nah, ada lagi nih karakteristik akuntansi manajemen. Aku mau nanya sih, apa aja sih karakteristiknya? Jadi ada beberapa karakteristik yang penting. Yang pertama yaitu informasi yang dihasilkan ini bersifat internal dan rahasia.
karena hanya digunakan oleh manajemen itu tersebut. Yang kedua, tidak terikat oleh prinsip atau standar akuntansi tertentu, seperti pada akuntansi keuangan. Artinya, perusahaan bebas menyusun laporan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang ketiga juga di sini tuh ada orientasinya tuh lebih banyak ke masa depan ya. Banyak data yang digunakannya tuh bersifat estimasi atau proyeksi. Karena berkaitan dengan perencanaan dan strategi kan. Yang keempat tuh di sini ada laporan yang dapat dibuat kapan aja sesuai kebutuhan. Tidak harus menunggu akhir periode akuntansi. Dan juga yang terakhir yaitu informasinya lebih detail dan spesifik. Misalnya laporan biaya per divisi atau per produk tertentu gitu. Oke, jadi ini tuh memang lebih fleksibel dan adaptif yang dibanding akuntansi keuangan. Makanya sering disebut sebagai alat manajemen, bukan sekedar sistem pencatatan res. Nah, di sini ada konsep biaya akuntansi manajemen ya, guys. Sekarang kita masuk ke konsep biaya. Ini tuh biasanya mulai teknis nih, guys. Iya nih Res, tapi kalau dipahami pelan-pelan nih, sebenarnya logis kok. Dalam akuntansi manajemen, biaya diklasifikasikan berdasarkan tujuan penggunanya. Misalnya, berdasarkan perilaku biaya, ada biaya tetap, dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah meskipun volume produksinya itu berubah seperti biaya sewa gedung, sedangkan biaya variabel berubah sesuai dengan tingkat produksi, misalnya bahan baku seperti itu. Nah, selain itu juga Res, ada juga klasifikasi berdasarkan hubungan dengan produk, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung dapat ditelusuri langsung ke produk tertentu, sedangkan biaya tidak langsung tidak dapat ditelusuri secara langsung dan biayanya dialokasikan. Pemahaman konsep biaya ini penting karena setiap keputusan manajemen memerlukan jenis informasi biaya yang berbeda. Jadi, tidak semua biaya relevan untuk semua keputusannya. Oh, jadi makanya ada istilah biaya relevan dan tidak relevan ya? Tepat sekali dalam pengambilan keputusan, manajemen hanya perlu mempertimbangkan biaya yang benar-benar berubah akibat keputusan tersebut. Oke, terakhir nih aku mau nanya, kenapa sih akuntansi manajemen dianggap penting secara strategis? Jadi gini, karena dalam lingkungan bisnis yang kompetitif itu, perusahaan dituntut untuk efisien dan cepat dalam mengambil keputusan. Dengan akuntansi manajemen ini menyediakan informasi yang dapat membantu perusahaan mengendalikan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, serta merancang strategi yang lebih tepat. Oh, Oke. jadi dengan sistem informasi yang baik itu manajemen dapat mengidentifikasikan pemborosan, mengevaluasi kinerja tiap bagian, sama menentukan langkah perbaikan ya. Jadi kayak perannya tuh bukan hanya administratif, tapi juga strategis dalam menjaga keberlangsungan dan daya saing perusahaan ya. Oh, berarti ini tuh benar-benar jadi otak di balik banyak keputusan penting perusahaannya ya. Jadi guys, jangan lagi dianggap akuntansi manajemen itu cuma soal hitung-hitungan. Benar banget guys. Nah, itu dia pembahasan kita tentang konsep dasar akuntansi manajemen berdasarkan buku karya Chef Beriska, Menurun dan kawan-kawannya guys. Semoga setelah ngobrol panjang ini, kita semua jadi lebih paham bahwa akuntansi manajemen itu bukan hanya teori di kelas aja ya, tetapi fondasi penting dalam praktik manajemen di dunia nyata. Nah, karena pada akhirnya keputusan yang baik selalu didukung oleh informasi yang baik ya guys. Betul banget. Oke guys, terima kasih sudah mendengarkan ngobrol pintar tapi santai. Bye-bye. Sampai ketemu lagi Sampai di ketemu di podcast berikutnya. Podcast berikutnya. Bye.